Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Supporter sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada. Pertandingan yang ditunggu-tunggu antara Persijap Jepara melawan PSPS Pekanbaru. Besok tanggal 25 Februari 2025, tepatnya hari Selasa, jam 7 malam. Pertandingan itu akan digelar di GBK Jepara, ke Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Pertandingan playoff ke Liga 1 ya, mempertemukan Persijap Jepara dan PSPS Pekanbaru. Sama-sama finish di grup X dan di grup Z. Luar biasa dan selamat untuk kedua tim. Pertandingan ini pastinya nanti akan seru karena hanya satu kali game, satu kali pertandingan dan menentukan apakah lolos ke Liga 1 atau tetap tertahan di Liga 2. Luar biasa untuk kedua klub ini ya. Persijap Jepara memulai Liga 2 pada musim 2024-2025 dengan penyisian babak grup di grup B. Persijap tergabung di grup B bersama Bayangkara FC, PSIM Jogja, Adiaksa FC, dan tim-tim lainnya. Di akhir babak penyisian grup, Persija bertengger di peringkat ketiga dengan 28 poin, dengan total akumulasi 7 kali menang, 7 kali seri, dan 2 kali kalah. Dua kekalahan itu didapat ketika melawan Bayangkara, baik partai home maupun partai tandang. Kemudian dengan duduk di peringkat 3 grup B, Persijap lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar tergabung di grup Z bersama Bayangkara lagi, bersama dengan Persela Lamongan dan PSKC Cimahi. Di grup Z ini Persija tidak diunggulkan karena ada Bayangkara FC dan Persela Lamongan. Dan ketika memulai babak 8 besar ini, Persija harus mendapat hasil minor dengan kalah 3 gol melalui Bayangkara FC di Pakansari sana. Kemudian pertandingan kedua, seri melawan Persela ketika digelar di GBK. Ya, semua sudah mulai pesimis, tapi tetap berdoa seluruh supporter Persijap Jepara. Akhirnya lagi dan lagi, seri lagi cuman mampu mencetak gol ketika bertandang di Jalak Harupat melawan PSKC Cimahi dengan skor akhir 3-sama. Luar biasa. Aduh. Dan kemenangan yang ditunggu-tunggu hadir ketika Persija menjamu PSKC Cimahi di Stadion GBK Jepara dengan skor 4-1 dengan 3 gol Rosalvo Candido. Dan pecah telur kemenangan Persija di babak 8 besar ini. Luar biasa. Kemudian tren positif itu kembali mampu menahan Bayangkara FC 0-0. Dan pada pertandingan itu mengantarkan Bayangkara FC lolos ke Liga 1. Dan di pertandingan terakhir tren positif itu dijaga hingga mampu memenangkan pertandingan melawan Persela Lamongan dengan skor 1-0. Meskipun pada laga tanggal 18 kemarin sempat berhenti pada menit 79 dan dilanjut di tanggal 19-nya untuk melawan Persela di 11 menit waktu sisa plus 4 menit perpanjangan waktu. Akhirnya skor 1-0 tetap menjadi milik Persijap dan mengantarkan Persijap Jepara lolos ke babak playoff karena finish di nomor 2 grup Z untuk menantang PSPS Pekanbaru. Luar biasa, selamat untuk Persijap Jepara yang lolos di menit-menit terakhir lah, karena memang baru 3 pertandingan terakhir menunjukkan tajinya tim Persijap Jepara. Luar biasa. Selamat. Coach Widodo Cahyono Putro mampu membawa Persijap lolos babak 8 besar dan finish di nomor 2 grup Z ini. Waduh, luar biasa. Meskipun meskipun sempat diragukan karena pada babak penyisian grup dulu pada paruh waktu pertama Persija berada di
puncak klasemen grup B ya, mengungguli Bayangkara maupun PSIM Jogja. Dan kabar mengejutkan karena waktu itu Persijap masih dilatih oleh Coach Gaudi Wahyu Widodo dan tidak dinyana, tidak disangka karena pada periode itu Coach Gaudi tiba-tiba saja diberhentikan oleh manajemen klub dan diganti oleh Coach Widodo Cahyono Putro. Hampir sama sebenarnya karena pada penyisian karena pada persiapan Liga 2 2024-2025 ini Coach Gaudi ketika ditunjuk manajemen ya sama disangsikan bagaimana ini bisa tidak dan lain sebagainya. Bahkan ketika sudah mulai hokinya, mulai cocok dengan Persija hingga mengantarkan pada paruh pertama penyisian grup, bertengger di puncak klasemen, tiba-tiba saja oleh manajemen diganti oleh Coach Widodo Cahyono Putro. Sama ketika Coach Widodo Cahyono Putro menghandle Persijap Jepara, laga perdana dan seterusnya ya samalah hingga akhirnya kita berhasil lolos ke babak 8 besar. Sama lagi di babak 8 besar. Laga perdana kalah, laga kedua imbang, sudah mulai dihujat, sudah mulai disangsikan. Tapi ya lagi-lagi, inilah Persijap Jepara dengan seluruh timnya, baik manajemen, tim kepelatihan, dan tim pemain. Luar biasa, akhirnya mampu menunjukkan diri untuk bisa lolos ke babak playoff Liga 1 dan tinggal selangkah lagi hanya cukup menang dengan PSPS Pekanbaru kita bisa kembali lagi ke Liga 1 kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Bukan pekerjaan mudah tentunya, tapi dengan menjadi tuan rumah Persija harus bisa memaksimalkan itu dengan didukung kurang lebih 8.000 supporter yang datang ke stadion nantinya ya. Karena tidak mungkin lebih dari itu karena kapasitas stadion yang ya mulai mengecil. Tapi di luar itu pasti banyak supporter yang siap mendukung Persijap Jepara. Apalagi pertandingan dimainkan di Jepara. Karena kita masih ingat betul tanggal 19 kemarin ketika pulang dari Persela Lamongan ya. Ketika pulang bertanding melawan Persela Lamongan, tim Laskar Kalinyamat disambut seluruh supporter sepak bola Jepara dan warga Jepara tentunya. Karena masuk mulai walahan perbatasan hingga sampai di mes Persija dikawal penuh oleh seluruh supporter sepak bola Jepara dan seluruh warga Jepara ya yang ya mengawal kedatangan tim tercintanya Persijap Jepara. Kita lihat di pertandingan terakhir nanti melawan PSPS Pekanbaru. Dan beberapa pemain harus bisa dimaksimalkan ya ketika nanti melawan PSPS Pekanbaru. Ada Rosalvo Candido di sana di lini depan yang tajam di babak-babak terakhir 8 besar ini ya melawan PSKC Cimahi ketika main di kandang dengan 3 golnya dan buntu lagi ketika melawan Bayangkara FC. Tapi mencetak gol lagi di laga penting dan bisa memenangkan pertandingan untuk lolos ke babak playoff Liga 1. Didukung di lini tengah Rizky Hidayat, Mas Kiun yang luar biasa tetap energik. Gabung dengan Persija 2019 mengantarkan Persija lolos Liga 3 ke Liga 2 dengan juara mengalahkan PSKC Cimahi waktu itu dengan 3-1 dan dinobatkan menjadi pemain terbaik Liga 3 dan sampai sekarang masih eksis di Persijap Jepara. Lini motor serangan Persijap luar biasa. Ada Rahmatso, pemain jangkar ya, kadang menyerang, kadang ikut bertahan, ini juga luar biasa. Dan lini belakang Persijap yang tampil menawan baik babak penyisian maupun babak 8 besar ini karena memang dibombardir hanya oleh Bayangkara FC. Ada Mas Hendri di penjaga gawang, ada Mas Fikron, ada Leo Lelis dan Mas Rahmat ya sisi kanan ya. Ya semoga nanti tampil ampuh, tampil apik di babak final.
tampil ampuh, tampil apik di babak playoff. Apalagi pertandingan ini menentukan lolos atau tidaknya Persija ke Liga 1 mendatang. Di sisi lain, PSPS Pekanbaru pastinya juga akan sangat bersemangat menyambut pertandingan ini. Meskipun dimainkan di kandang Persija, PSPS Pekanbaru tidak akan goyah. Apalagi terkena mental ya, karena memang pemainnya sudah melalang buana di Liga Indonesia ini ya. Coach Aji Santoso pasti menyiapkan treatment tertentu, jurus sakti, jurus jitu untuk melawan Persija Jepara. Di lini depan, saya tidak tahu ya, John Mena ya, itu dihukum berapa lama ketika insiden melawan Delta Sidoarjo? Apa besok sudah bisa bermain? Apa belum? Karena pada waktu melawan Persiraja jelas tidak main karena setelah pertandingan melawan Deltras. Tapi kemarin waktu main bareng PSIM Jogja di laga krusial penentuan juara grup X tidak terlihat juga. Apa nanti melawan Persija bisa main apa tidak ya? Dan ada lagi Lerby. Ini juga pemain luar biasa. Di depan ada juga Kus Kus Heri Yudo, mantan ex striker timnas Indonesia awal-awal di bawah Kus STY ya. Meskipun dalam penyelesaian gol kurang begitu tajam, tapi dalam membuka ruang dan stamina luar biasa ini. Pemain yang pernah bermain di Arema Malang, PSS Sleman, wah luar biasa. Sudah lama tidak muncul, tahu main di PSPS Pekanbaru, luar biasa. Di tengah ada pemain hebat Noriki Akada yang tampil subur di beberapa pertandingan terakhir ya. Melawan Deltras, melawan Persiraja menjadi pahlawan. Sayang ketika melawan PSM Jogja belum mampu mencetak gol. Dan nanti melawan Persija pasti akan bersemangat sekali untuk mencetak gol. Noriki Akade. Di belakang jelas dikomandoi oleh sang kapten Maman Abdurrahman dan penjaga gawangnya Erlangga Setio sudah bisa bermain ya. Karena kan di kartu merah ketika melawan Persiraja Banda Aceh. Ya luar biasa lah. Kita tunggu pertandingan seru ini tepatnya nanti tanggal 25 Februari 2025 dan ditayangkan langsung oleh Indosiar dan juga video streaming kalau mau melihat. Ya, siapakah kira-kira yang akan lolos ke Liga 1 musim ini? Persija atau PSPS Pekanbaru? Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.